swear gitu. Ya, jadi nggak bisa berempati. Itu datang dari closed heart gitu. Nah, karena dia menutup mata, dia kemudian absen gitu. Dia kemudian absen dalam persoalan tersebut gitu ya. Contohnya apa yang enak ya? Contohnya yang enak itu kasus Sunda Wiwitan yang waktu membuat makam ya di Kuningan. Sunda Wiwitan ini kan pusatnya di Kuningan ya, di Cigugur. Nah, karena Pangeran Jati ini sudah sepuh sekali, sudah kesakit-sakitan, keluarga besar kasepuhan itu memutuskan untuk membuat makam gitu. Nah, makam karena makamnya aliran kepercayaan kan punya ide sendiri gitu ya, punya tata cara sendiri lah begitu. Lalu kemudian warga orang NU di sana itu menolak. Mereka menolak pendirian makam Sunda Wiwitan tersebut. Alasannya karena ini nanti makamnya itu bisa dijadikan, kan ada padepokannya, pasti nanti bisa dijadikan wisata. Kalau dijadikan wisata orang muslim pada ke situ nanti jadi musyrik, maka nggak boleh. Kesimpulannya kemudian nggak boleh gitu. Jadi bukan kok ayo kita lindungi akidahnya umat Islam supaya nggak gampang-gampang, nggak begitu, tapi sana yang nggak boleh gitu ya. Nah, yang pertama kali kita membicarakan ini dengan para di Pemkabnya, mereka menolak bahwa ini ada persoalan gitu. Wah, ada apa-apa, kita nggak punya persoalan apa namanya, intoleransi nggak ada, ini nggak ada gitu. Itu deny. Karena deny dia disensing. Disensing itu artinya ya benar-benar nggak merasakan ada persoalan itu. Jadi kalau nggak merasakan tentu berjarak kan dengan persoalan tersebut, maka jadinya absen ketika mulai terjadi ketegangan gitu. Absen ini pemerintah kabupatennya. Habis itu ketika sudah rame, ada geger-gegeran, rame, blaming, menyalahkan. Yang disalahkan tentu saja kelompok minoritas gitu. Hampir nggak ada sih yang nyalain kelompok mayoritas kalau ada kasus-kasus gitu. Kemudian disalahkan lah, ini Sunda Wiwitan, kenapa kalian bla bla bla, kenapa kalian bla bla bla, kenapa kalian bla bla bla. Itu yang menyebabkan jadi persoalan. Nah, akhirnya jadi kehidupan bermasyarakatnya jadi destroy, rusak gitu. Jadi ini contoh sederhananya ya. Berangkatnya dari apa? Dari closed mind ya, menutup mata terhadap potensi persoalannya. Lalu kemudian closed heart, menutup mata, menutup hati, sehingga tidak bisa berempati kepada kelompok Sunda Wiwitan ini, bahwa mereka punya kebutuhan, bahwa mereka juga punya hak, nggak bisa berempati. Akibatnya kemudian jadinya ketakutan, nanti kalau ada ini ya gitu. Jadi ini yang sering terjadi nih Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, ini bisa berlaku pada siapapun, pada konteks apapun ya. Misalnya contohnya ya tokoh agama terhadap perkawinan anak misalnya, gitu ya sama aja kayak gini juga nih. Nanti terakhir blamingnya apa? Blamingnya internet, liberal, sekuler, jadinya bergaul bebas ini. Padahal problemnya adalah karena kita dari awal tidak mengakui persoalannya. Nah, si Otto bilang begini, coba pakai you process. Kenapa kok turun ke bawah? Karena ke dalam sanubari, ke kesadaran gitu. Jadi dia bilang, kalau ada situasi download dulu informasinya, lalu coba open your mind dengan curiosity, rasa ingin tahu, supaya kita bisa melihat dengan mata yang jernih gitu. Lalu setelah itu open your heart, bukalah hati kita dengan compassion, sikap welas asih, sehingga kita bisa merasakan apa sih
sebetulnya terjadi nih, gitu. Nah kalau ini sudah, maka kita hadir bersama, mengambil posisi. Oke, kita kayaknya perlu memperbaiki situasi bareng-bareng ya. Itu berangkatnya dari courage atau keberanian. Itu. Dan tekad yang terbuka untuk crystallizing, untuk melihat persoalan intinya apa, lalu kemudian mulai berpikir cara untuk menyelesaikan atau mentransformasi situasi yang sekarang jadi tantangan. Gitu. Jadi kalau di sini kan kita nggak menutup mata, nggak denying, nggak ini, tapi justru membuka gitu, membuka dengan penerimaan penuh, gitu. Kan membutuhkan kebesaran jiwa di sini, membutuhkan kebesaran jiwa untuk mampu membuka hati, membuka keberanian untuk bekerja bersama. Itu makanya kalau kita bicara komunitas lintas iman, itu salah satu syarat yang paling besar itu adalah kemampuan untuk menerima kehadiran sesama. Gitu, presensing akhirnya. Dan sekedar toleransi itu nggak cukup, karena toleransi itu kan gini, ya kita terimalah kalian ada, tapi awas ya, jangan macam-macam. Itu toleransi. Saya menoleransi, gitu. Seperti itu. Nah, egosentrik artinya pusatnya adalah diri kita ya. Egosentrik artinya pusatnya diri kita. Gitu. Maka kalau egosentrik memori ya ingatannya itu sesuai dengan maunya kita. Gitu. Ya, itu lupa bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita. Yang kedua, miopia. Kalau miopia itu berarti absolutis. Tadi all or nothing, hitam putih, itu absolutis. Oh, bisa pakai ini. Iya. Righteousness itu berarti merasa paling benar. Itu righteousness. Itu merasa lebih baik atau superior karena yakin benar, padahal belum diuji asumsinya. Itu righteousness. Yang keempat adalah hipokrisi. Hipokrisi itu berarti dia kadang tidak konsisten, tapi tidak bisa melihat inkonsistensinya. Gitu. Jadi misalnya contohnya adalah contoh paling gampang nih kalau mayoritas-minoritas. Ketika dia sebagai mayoritas, dia melupakan bahwa di tempat lain ada minoritas. Kelompok dia itu minoritas. Gitu ya. Atau misalnya contoh paling gampang gini. Tuhan di sana nggak boleh azan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok non muslim itu suka memaksakan kehendak. Padahal di sebelah sini itu kebalikannya kan? Gitu, kebalikannya. Nah, itu contohnya adalah hipokrisi. Gitu. Lalu oversimplifikasi. Kalau oversimplifikasi ya dia menyederhanakan. Besok kita akan belajar. Abis ini juga kita akan belajar tentang demokrasi. Oversimplifikasi demokrasi yang ujungnya kemudian adalah persoalan intoleransi. Gitu. Apa hubungannya ya persoalan intoleransi sama demokrasi? Apa Pak? Demokrasi disederhanakan, dioversimplifikasi menjadi mayoritas menjadi voting. Demokrasi sama dengan voting. Dan itu adalah oversimplifikasi salah satunya. Padahal demokrasi itu artinya apa Pak? Aslinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu demokrasi. Tapi kalau sekarang demokrasi sama dengan voting. Nah, yang penting votingnya. Prinsip dasarnya nggak peduli. Gitu. Nah, itu salah satu contoh oversimplifikasi. Blindness.
kecenderungan alami untuk tidak memperhatikan fakta atau bukti yang berlawanan dengan kepercayaan atau nilai-nilai kita. Itu salah satu bias kognitif juga.